Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa kabarnya saudara-saudariku? Kami berdoa saudara-saudari di dalam keadaan sehat, sukacita, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dan melanjutkan aktivitas kita dengan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana sikap kita Bapak Ibu ketika kita baru mendengar berita bahwa kita dibenci oleh orang lain. Kita dituduhkan kata-kata yang tidak baik. Kita tanda kutip istilah sekarang ini digosipi atau difitnah dengan kata-kata yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang sangat tidak mengenakan. Tidak ada kita lakukan suatu kejahatan itu atau fitnah itu, tetapi diberikan kepada kita tanpa klarifikasi, tanpa pertanyaan, tetapi kita langsung dicap dengan segala ketidakbaikan. Ketika kita mengetahui itu dan bahkan kita mengetahui orang yang mengatakan itu Bapak Ibu, secara kedagingan kita akan pasti di dalam hati, kapan saatnya aku akan membalas engkau, aku akan mempermalukan engkau, aku akan melakukan lebih apa yang kamu lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, sadar atau tidak sadar, si iblis hendak mencuri kedamaian dan ketentraman hati kita. Dan ketika kita berkata demikian, si iblis itu tertawa terbahak-bahak. Yes, aku dapat memenangkan dia. Balaskan, balaskan, dan balaskan. Masa kamu dilakukan seperti itu? Kamu seorang ini dan seorang itu. Kamu seorang yang berwibawa, kamu seorang yang disegani, tetapi mengapa harus seperti itu? Atau ada saat-saat di mana kita tidak dianggap atau bahkan diremehkan dan lain sebagainya. Ada kecenderungan di sana. Lihat, tunggu dan nanti. Bapak Ibu Saudara-saudariku, memang kecenderungan itu boleh ada pada kita. Tetapi ketika kita boleh disadarkan oleh firman Tuhan ini, ketika kita menghadapi situasi yang pelik dan tidak mengenakan seperti itu, firman Tuhan berkata Bapak Ibu, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Atau aku akan membalas apa yang kamu lakukan. Jangan Bapak Ibu. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang mempercayakan hidupnya hanya seutuhnya kepada Yesus Kristus, jangan pernah mengucap akan melakukan pembalasan kepada orang lain. Sebab kita mengetahui, Bapak Ibu Saudara-saudariku, bahkan Yesus berkata, pembalasan itu milikku. Allah kita juga berkata, pembalasan itu milikku. Penghakiman itu milikku, maka hak yang dimiliki Allah itu tidak boleh dilakukan oleh manusia sekalipun keadaannya adalah benar, sekalipun keadaannya dia yang dikorbankan dengan sesuatu hal. Tetapi hak yang tidak boleh diambil atau kuasa yang tidak boleh diambil oleh manusia daripada Allah itu adalah hak untuk menghakimi atau memberikan pembalasan. Maka dikatakan di sini, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Allah kita itu tidak tidur, Allah kita itu tidak diam, dia maha melihat hal terkecil di dalam diri kita, bahkan apa yang dalam pikiran kita pun dan hati kita pun Bapak Ibu dia mengetahui. Dia tahu kapan dia akan membalaskan kejahatan itu, dia tahu kapan dia akan bertindak dalam kehidupan kita, dia tahu dia akan selalu menyelamatkan kita. Lalu ketika kita mengetahui kita punya Allah yang terus membela kita, ketika kita tahu kita punya Allah yang hidup, ketika kita tahu kita punya Allah yang berpihak kepada hal-hal yang baik, lalu mengapa kita mau mengangkat tangan kita atau berpikir untuk membalaskan? Karena apa yang kita balaskan kepada sesama kita itu belum tentu setimpal dengan apa yang akan dibalaskan oleh Allah kepada dia. Maka tidak apa-apa Bapak Ibu, jikalau saat ini mungkin kita mengalami kesedihan oleh karena hal-hal yang tidak baik dituduhkan kepada kita, atau kita mengalami situasi yang tidak baik oleh karena hal yang membuat kita sangat
terusik dan terganggu, tidak apa-apa. Jangan hilang sukacitamu Bapak Ibu. Tersenyumlah. Tersenyum dalam hal apa? Tersenyum karena kita punya Allah yang akan membela kita. Itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Maka saat ini firman ini mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang pendamai, pribadi yang mengampuni, dan pribadi yang pemaaf. Karena pribadi-pribadi seperti itu kita dimungkinkan untuk terus bersuka cita dalam hidup ini. Tetapi sekali kita merencanakan pembalasan kepada seseorang, hilanglah sukacita kita. Karena yang kita miliki adalah bagaimana saya mengambil kesempatan untuk membalaskan, hilang sukacita kita. Maka jangan pernah hilang sukacitamu atau kedamaian hatimu oleh karena keterusikanmu dengan orang lain. Tetapi syukuri kita punya Allah yang luar biasa, sang pembela kita. Biarlah Tuhan yang membela segala perkara-perkara kita karena Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup di dalam pengampunan dan pendamaian. Dan kami punya Allah yang membela kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang menenangkan hati dan pikiran kami. Supaya kami dapat melanjutkan hidup ini. Melanjutkan aktivitas kami dengan takut akan Tuhan. Berkati saudara-saudari kami ini. Dalam setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, bahkan orang tua mereka, Tuhan kiranya memberkati. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.